Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Santoso di channel Litigasi TV, channel yang membahas seputar hukum. Sebelum saya memulai pembahasan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat litigasi yang telah sudi kiranya mensubscribe, menonton, dan mengaktifkan tombol lonceng. Teman-teman yang belum melakukan subscribe atau belum mengaktifkan tombol lonceng, silahkan jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan. Pembahasan kita kali ini adalah bagaimana cara membuat laporan pengaduan tentang tindak pidana. Sahabat litigasi, dalam pergaulan sehari-hari, mungkin saja teman, sahabat, atau bahkan kita sendiri ataupun keluarga kita menjadi korban suatu tindak pidana. Nah, tentunya kita harus melakukan upaya hukum atas tindak pidana yang menimpa kita. Nah, oleh karena itu ada langkah-langkah yang harus kita tempuh agar supaya orang yang akan kita laporkan, yang kita duga sebagai pelaku kejahatan ini, dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan pengaduan? Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuatu peristiwa yang kita duga sebagai suatu tindak pidana, dan kemudian untuk menindak sesuai hukum yang berlaku bagi pelaku tindak pidana tersebut. Jadi di sini ada kepentingan orang-orang tertentu ketika membuat pengaduan. Sedangkan laporan, ya, menurut hukum acara pidana, yakni pemberitahuan dari orang yang berhak atau yang ditugaskan secara undang-undang untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana atau dugaan tindak pidana yang sedang berjalan atau telah berjalan, sehingga pelakunya dapat dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Teman-teman sekalian, tentunya ketika kita membuat pengaduan, maka kita tidak ingin pengaduan kita nantinya tidak diproses oleh pejabat yang berwenang, atau pengaduan kita dilakukan SP3 atau dihentikan oleh kepolisian dengan alasan tidak cukup bukti, dengan alasan bahwa pengaduan kita bukan merupakan tindak pidana tetapi masuk ke dalam ranah perdata. Nah, untuk menghindari laporan kita dihentikan oleh pihak pejabat penerima pengaduan kita, maka tentunya ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama, kita harus persiapkan kronologis, ya. Kita harus kenali dulu kejadian apa yang menimpa kita. Kita harus susun kronologis dengan mengurutkan dari awal kejadian sampai kita merasa dirugikan akibat tindak pidana yang menimpa kita. Jadi diruntut ceritanya, didudukkan persoalannya dulu. Nah, setelah kita mendudukkan persoalan, maka kita coba untuk mendudukkan pasal apa yang cocok dikenakan kepada calon terlapor nantinya. Nah, untuk mendudukkan pasal ini, tentunya jika teman-teman minim pengetahuan tentang hukum, maka saya sarankan yang pertama, kita harus melakukan konsultasi, bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman di bidang hukum, orang-orang ahli hukum. Tentunya bisa saja berkonsultasi kepada advokat atau pengacara, atau jika ada keluarga yang berprofesi sebagai penegak hukum, silahkan untuk berkonsultasi agar supaya
kronologis itu sesuai dengan pasal yang kita akan laporkan. Kemudian teman-teman, di samping kita mengenali pasal yang akan kita tuduhkan atau kita laporkan, maka kita harus mengumpulkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Apa saja alat bukti di dalam hukum acara pidana? Teman-teman dapat melihat video di channel ini tentang alat bukti. Nah, alat bukti awal yang harus kita persiapkan dalam membuat laporan yaitu ada dua menurut saya. Yang pertama, alat bukti surat. Yang kedua, alat bukti saksi. Dua alat bukti inilah yang harus kita persiapkan dan harus kita peroleh sebelum kita membuat laporan pengaduan. Dua alat bukti ini setidaknya dapat membuktikan atau dapat meyakinkan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang kita ajukan ke polisi. Teman-teman sekalian, setelah kita mengenali pasal, sudah mendudukkan perkaranya, kemudian kita memperoleh bukti-bukti, maka kemana kita harus bawa? Maka kita harus melaporkan tindak pidana ini kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian. Nah, kemana tepatnya bagian yang melayani masyarakat untuk menerima pengaduan ini? Maka teman-teman sekalian harus langsung mendatangi kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau disingkat dengan SPKT. Disitulah teman-teman sekalian menceritakan apa yang terjadi. Nah, di dalam SPKT tersebut nanti teman-teman akan diberi konseling, diberi bimbingan apa sebenarnya yang terjadi. Dan di situ teman-teman bisa menceritakan kronologisnya, kemudian membawa bukti-bukti sehingga dalam konseling tersebut pihak penerima pengaduan kita benar-benar yakin bahwa memang kita sebagai korban tindak pidana dan memang kita berhak untuk membuat laporan sehingga laporan kita diterima oleh pihak kepolisian. Teman-teman sekalian, seperti saya bilang di awal bahwa ketika kita membuat laporan pengaduan, kita tidak berharap bahwa laporan pengaduan kita akan di SP3-kan atau laporan kita akan dihentikan oleh kepolisian. Saya mensarankan kepada teman-teman untuk kiranya dapat berkonsultasi, karena memang persoalan hukum bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang sepele. Kadang-kadang ada trik, ada teknik-teknik yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, tetapi dimiliki atau diketahui oleh orang-orang yang ahli atau orang-orang yang sering berpraktek di dunia hukum. Agar laporan kita dapat diterima dan ditindaklanjuti, serta pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, setelah laporan kita diterima, maka nanti kita akan menunggu beberapa waktu, biasanya 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian nanti kepolisian atau juru periksa atau penyidik yang ditunjuk untuk menangani pengaduan kita memberitahukan melalui telepon atau memberikan surat panggilan kepada kita untuk kemudian dilakukan pemeriksaan awal, dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan atau disingkat dengan BAP. Dan di situ juga kita harus menerangkan dengan jelas, dengan gamblang, dan kita terangkan bukti-bukti yang sudah kita serahkan terlebih dahulu tadi, untuk kemudian sinkron antara alat bukti yang kita ajukan dengan kronologis yang kita ceritakan. Nah, tentunya ini tidak boleh berbeda, agar supaya laporan kita tadi memang benar-benar memiliki bobot, memang benar-benar mengandung tindak pidana di situ. Karena memang kita adalah pihak yang menjadi korban
dan kita adalah pihak yang dirugikan oleh si terlapor. Teman-teman sekalian, memang dalam membuat laporan pengaduan terkadang kita bersandar ya kepada pihak penyidik untuk membantu kita agar memperoleh alat-alat bukti. Nah, ini sah-sah saja. Tetapi sebelum membuat laporan pengaduan, tentunya kita bisa mengukur dan memprediksi. Penyidik bisa dengan kewenangannya menemukan alat-alat bukti yang notabene sebagai pendukung agar laporan kita ini dapat ditindaklanjuti atau dapat terkuak tindak pidana. Contohnya misalnya tindak pidana pemalsuan kita katakan. Nah, tentunya kita harus memiliki bukti awal ya. Ketika kita mengatakan bahwa seseorang memalsukan suatu surat yang kita miliki, maka kita harus memiliki atau mendapatkan suratnya yang kita duga sebagai surat yang dipalsukan. Nah, jika surat ini misalnya menjadi dasar untuk mengurus sertifikat tanah, maka kita kan tidak bisa menerobos kantor pertanahan untuk mendapatkan warkah. Nah, dalam hal ini kepolisian atau penyidik yang memiliki kewenangan ini dapat membantu nantinya untuk memerintahkan kepada pihak pertanahan agar membuka warkah dan menyerahkan kepada penyidik. Nantinya alat-alat bukti itu bisa didukung dengan apa yang tersimpan di dalam kantor pertanahan. Oleh karena itu, kita boleh saja mengharap kepada pihak penyidik agar nantinya bisa menguak ya, atau bisa memperoleh bukti-bukti sebagai bukti pendukung. Tetapi tentunya sebelum membuat laporan, saya tekankan kembali, setidaknya kita memiliki bukti awal agar tindak pidana yang akan kita laporkan untuk awal ini dapat berproses. Baik teman-teman sekalian, mungkin ya itu saja ya yang dapat kita terangkan pada pembahasan kali ini. Yang jelas bahwa untuk mendudukan suatu peristiwa menjadi suatu peristiwa pidana, ini perlu suatu kecermatan, perlu suatu pemahaman khusus tentang hukum, sehingga pengaduan yang kita ajukan kepada kepolisian tidak jalan di tempat atau bahkan di SP3-kan oleh kepolisian. Terlapor yang kita harapkan akan menjadi tersangka lepas begitu saja, sedangkan kita sebagai orang yang dirugikan tidak dapat melakukan upaya hukum secara maksimal. Ya, pelakunya tidak bisa ditindak secara hukum yang berlaku. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan atau pendapat lain, silakan untuk mengisi pada kolom komentar yang telah tersedia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.